Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik kelucuan dan juga mengemaskan kucing, hewan kesukaan Rasulullah ini juga bisa mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Seperti yang kita ketahui, hewan berbulu dan berkumis ini kerap kali menjadi peliharaan oleh manusia karena dianggap sangat menggemaskan. Namun sebagian lainnya merasa jika kucing hanya akan mengganggu dan membuat dia tidak nyaman. Ya, memang semua manusia memiliki hak untuk memelihara hewan kesukaannya. Akan tetapi, bagi yang tidak menyukai kucing, bukan berarti sebagai manusia bisa semena-mena dan bertindak sesuka hati memperlakukan hewan tak berdosa itu. Apalagi kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai penyayang binatang. Salah satu binatang yang menjadi peliharaannya adalah kucing yang bernama Muezza. Di dalam Islam, sebenarnya kucing adalah salah satu makhluk hidup yang harus diperlakukan sama dengan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, sebagai umat Rasulullah, sebaiknya memperlakukan kucing dengan sebaik-baiknya. Bukti cintanya bahwa pernah Rasulullah menunjukkan dikala Muezza terlelap di atas jubah yang hendak dikenakan. Kisah tentang Rasulullah SAW memperlakukan Muezza kala itu diabadikan dalam sebuah hadis. Begini bunyi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW hendak mengambil jubahnya, dia menemukan Muezza sedang tidur dengan jubahnya. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengganggu hewan peliharaannya. Sampai-sampai Nabi Muhammad malah memotong lengan jubahnya yang sedang digunakan tidur oleh Muezza. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad menemukan bahwa Muezza telah bangun dan bersujud. Nabi menjawab dengan membelai tubuhnya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Lebih lanjut, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa orang yang menelantarkan kucing akan diganjar dengan siksa pedih dan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karenanya, semua umat muslim harus senantiasa mencintai, mengayomi, dan juga merawat baik-baik hewan kucing, baik itu kucing yang dipelihara ataupun kucing liar. Seperti kisah seorang wanita yang masuk neraka akibat menyiksa kucing. Diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada seseorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu dia ikat sampai mati. Dia tidak memberikan makan, tidak pula membiarkannya lepas sehingga bisa mencari makan sendiri, sekalipun serangga-serangga di tanah. Dalam riwayat di atas dapat dijelaskan bahwa perempuan itu memasukkan seekor kucing ke dalam karung dan membiarkannya mati. Maka dia pun diazab di dalam neraka karena perbuatannya itu. Kucing itu tidak diberikan makanan ataupun minuman, tidak pula dibiarkan pergi sehingga bisa mencari makan sendiri. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengetahui nasib perempuan itu? Ialah ketika beliau melakukan sholat khusuf, Allah kemudian memberikan penglihatan kepada beliau tentang surga dan neraka. Sahih Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW suatu kali bersabda, neraka mendekat kepadaku sampai aku berkata, wahai Tuhan, apakah aku akan bersama mereka? Tiba-tiba muncul seorang perempuan dicakar oleh seekor kucing. Aku bertanya, ada apa dengan perempuan itu? Mereka atau para malaikat menjawab, perempuan itu mengurung kucing itu hingga mati kelaparan. Dia tidak memberikan makan ataupun membiarkannya makan. Kucing itu merupakan hewan yang sering dijumpai di sekitar kita. Ada yang dipelihara, ada juga yang mencari makan sendiri. Sehingga tak heran jika kehadiran kucing itu kerap dijumpai di berbagai tempat.
Jadi sebenci apapun kalian sama kucing, stop untuk menyakiti kucing. Manfaat memelihara kucing. Berikut ini adalah 8 manfaat dari kebahagiaan kala Anda memelihara kucing di rumah. 1. Mereka dapat menurunkan resiko sakit jantung. Sama seperti dengan memelihara anjing, ternyata memiliki kucing di rumah juga dapat menurunkan level stres kalian. Sebuah penelitian menemukan kalau ini punya efek merontokkan resiko penyakit kardiovaskular. Sebuah studi lain menemukan efek penelusuran resiko kematian dari serangan jantung, seperti stroke bagi orang-orang yang memelihara kucing. 2. Mereka dapat menolong anak-anak yang mengalami gejala autisme. Sebuah penelitian dari University of Missouri menemukan bahwa interaksi sosial antara anak-anak yang menderita atau memiliki gejala autisme secara dramatis meningkatkan ketika mereka berada di sekitar hewan peliharaan, misalnya kucing. Di dalam studi ini, setengah keluarga yang berpartisipasi di dalamnya memiliki hewan peliharaan kucing. Dengan para orang tua melaporkan adanya interaksi yang ditampilkan antara mereka dengan anak-anaknya. 3. Dengkuran mereka membantu menyembuhkan tulang dan otot. Dengkuran kucing tidak hanya selalu menunjukkan bahwa mereka sedang bahagia. Suara dengkuran itu sudah lama diasosiasikan dengan kemampuan dalam menyembuhkan terapi pada tulang dan juga otot manusia. Hal ini bekerja pada frekuensi getaran suara 20-140 Hz. Sedang studi di atas tadi berlaku pada frekuensi 18-35 Hz, yang mana merupakan jarak di mana terjadinya efek positif pada mobilitas sendi usia terjadinya cedera. Para ilmuwan juga telah melakukan pembicaraan tentang bagaimana suara dengkuran kucing dapat menolong manusia. 4. Mereka dapat menolong Anda mencari pasangan. Jika Anda laki-laki, sepertinya itu bisa jadi iya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Pet Research bernama Dr. Juni Nicole menemukan hasil jika wanita akan lebih tertarik pada seorang pria yang memiliki hewan peliharaan. 90% dari wanita single yang telah disurvei menilai pria yang memiliki peliharaan kucing punya sifat lebih baik, lebih menyenangkan dan juga lebih perhatian serta peduli. 5. Anak-anak akan lebih sedikit mengalami infeksi dan gangguan saluran pernafasan. Memelihara kucing dapat membantu anak-anak saat melawan infeksi. Sebuah studi mempelajari memelihara baik anjing maupun kucing bahwa kontak dengan kedua hewan tadi pada tahun pertama kehidupan dapat memperkuat sistem kekebalan si bayi, khususnya melawan penyakit gangguan saluran pernafasan. 6. Dapat juga melawan gangguan alergi pada anak. Ungkapan lebih bersih, lebih baik boleh dibilang tidak selalu benar. Menurut sebuah studi, anak-anak di lingkungan sekitar dengan exposure yang paling tinggi dengan alergi dan juga bakteri ternyata mengembangkan sensitivitas lebih baik untuk melawan alergi. Seperti halnya kucing itu sendiri, yang mana misalnya mereka hidup pada tahun pertama di sebuah lingkungan yang banyak terjadi kecoa, tikus dan juga kotoran. Ini juga dapat mengembangkan kekebalan mereka melawan alergi lingkungan di sekitar. 7. Mereka memberi efek positif buat mental kalian. Kalau Anda butuh alasan untuk lebih sering memeluk hewan kucing, maka ada beberapa alasan ilmiah. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Cat Production, dari 600 orang di mana setengahnya mengalami masalah kesehatan, khususnya masalah mental. Sekitar 87% dari yang memiliki kucing peliharaan merasa jika peliharaan mereka memberikan dampak positif dari kehadirannya. Sedangkan 76% lainnya juga mengatakan mereka menemukan efek lebih mudah mengatasi tekanan stres yang dialami sehari-hari.
8. Menyaksikan video kucing peliharaan adalah hal yang menyenangkan. Pasti Anda menemukan suatu alasan mengapa video kucing di YouTube begitu populer. Apalagi kalau Anda menyaksikan video yang menampilkan anak kucing. Sebuah studi dari 7.000 orang yang dilakukan oleh Indiana University Bloomington menemukan bahwa melihat video kucing peliharaan dapat meningkatkan jumlah energi penonton itu dan juga dapat mendapatkan energi positif plus menurunkan perasaan negatif. Masya Allah, ternyata itulah alasan mengapa kita dilarang untuk menyiksa hewan-hewan termasuk kucing, karena itu dapat menyeret kita ke dalam neraka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala apapun yang ada di bumi ini untuk manusia, termasuk di dalamnya adalah hewan dan tumbuhan. Beberapa hewan diantaranya ada yang membantu para nabi dan rasul dalam menjalankan dakwanya. Di antaranya adalah laba-laba dengan Nabi Muhammad, ikan nun atau paus dengan Nabi Yunus, semut dengan Nabi Sulaiman, burung hudhud juga dengan Nabi Sulaiman, dan ular dengan Nabi Musa. Di dalam Islam, Rasulullah SAW melarang membunuh hewan-hewan yang diharamkan Allah untuk dibunuh. Di antaranya dalam berbagai hadis disebutkan bahwa yang pertama adalah burung surat, yang kedua semut, ketiga burung hudhud, keempat lebah, dan kelima adalah laba-laba. Karena hewan tersebut diketahui berjasa dalam perjuangan bersama Nabi dan Rasul dan juga membawa manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, marilah kita melestarikan hewan-hewan tersebut dan jangan dibunuh. Dan Islam juga memberitahukan bahwa ada hewan-hewan berbahaya yang wajib untuk dibunuh. Di antaranya adalah ular, burung gagak, anjing buas, tikus, kalajengking, dan binatang berbisa lainnya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.